Bagaimana kita dengarkan wasiat agama yang akan sampaikan oleh guru kita Karom Ki Hadi Dr. Andas Iwan Setiawan pada beliau di Persebaya. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahya qulubal mu'minin bi kisai rahmatih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli wa yahdini bil haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia para guru yang sudah disebutkan tadi dua kali sebelumnya. Mudah-mudahan guru kita semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan dan rencananya. Para orang tua, para sepuh, para ibu, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang terindah adalah kita memuji Allah pada pagi hari ini dan mentasbihkan nama Agung. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan segala kekuasaan pada kita semua, termasuk pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi-pagi Allah gerakkan kita ke tempat yang terbaik. Apa yang tempat terbaik adalah majelis ilmu atau majelis ilmu. Alhamdulillah kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh guru kita Kiai Abu Bakar, jangan ada di antara kita yang tidak ikhlas. Karena kita diingatkan dengan masjidnya saja ikhlas. Masa amal bapak nggak ikhlas? Ingat, sadar nggak Pak? Kita berada di masjid yang namanya juga ikhlas. Nah, hatinya jangan sampai tidak ikhlas. Ya, kalau tidak ikhlas nanti ayah kita capek udah datang kemarin ngantuk-ngantuk capek nggak dapat apa. Untuk mengukurkan itu, subhanallah. Tadi kan diajar tiap hari kamar ke majlis apa cara itu? Karena khawatir hadirnya bapak akan sesuatu, hadirnya bapak akan sesuatu, takut. Ya. Jadi hari ini kita diajarkan oleh guru kita, luruskan niat kita, berbanyak amal soleh, selamatkan. Itulah syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ahad pagi ini, dan tentunya salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kepada sahabat dan selanjutnya. Bapak saudara, di waktu yang sangat singkat ini saya mesti pandai-pandai menggunakan waktu yang singkat padat tapi tidak terpotong. Jadilah kita muslim yang terbaik, ya, beriman yang lurus, istiqamah. Bapak sudah tahu hadisnya. Kullu islami la saluhan min kan kita hadisnya Pak ya. Ketika seorang masuk dalam Islam, lalu Rasulullah menghadapi sebuah pertanyaan yang sungguh jiwa terganggu. Dia bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah aku masuk Islam, katakan sesuatu yang terbaik bagi aku, dan aku tidak akan bertanya pada yang lain kecuali pada Engkau." Kalimatnya sangat pendek.
Qul amantu billah. Cuma gitu doang. Katakan wahai saudaraku yang muslim, aku beriman kepada Allah. Dengan menggunakan fi'il madhi menjadi taukid buat kita, perkuat iman kita. Karena dunia makin hari tidak menjadikan apapun. Ujian dan ujian akan dihadapi orang-orang beriman. Semua semakin untuk memperkuat keimanan itu bersikaplah istiqamah. Sebab kalau kita udah istiqamah, Pak, ujian buat kita menjadi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kenikmatannya kan dahsyat buat kita. Ujian itu merupakan kenikmatan, apalagi nikmatnya. Kalau orang sudah sampai pada makom tertinggi dan makom yang mulia. Kita lihat para imam, para ulama, para guru-guru yang mulia. Dia justru menangis ketika Tuhan tidak memuji dirinya. Ini kenapa satu hari ini gak ada ujian buat aku? Apakah Tuhan telah menjauh dari diriku? Kalimat itu gak sampai kita ucapkan, Pak. Kita baru pengengkangnya berisik banget. Sakit kutil aja berisik banget. Dimana subatnya? Berisik. Tapi berapa banyak ulama yang satu hari saja Tuhan tidak memujinya. Mengapa engkau ya Allah yang maha adil, maha bijak tidak memuji aku? Apakah kau telah berlari dari aku? Kalimat itu susah Pak kita ucapkan, gak bisa dalam pura-puraan dan istiqomah. Dan banyak contoh-contoh yang seminggu, yang sebulan, yang 2 bulan. Justru ada ulama-ulama yang 3 bulan tidak pernah merasakan penderitaan dan ujian. Dia menangis di hadapan Allah. Ya Allah, hukuman apa yang kau berikan aku sehingga aku tidak bisa menikmati ujian? Oh Bapak, ikan keras berat banget. Kalau kita istirahat, badan sehat, duit banyak, bini cakep, Tuhan suka sama gua, belum tentu. Belum tentu ya Allah. Sebab kita susah membaca isyarat Allah. Susah. Ya, saya membuka omongan ini supaya kita semua iman kita makin kokoh apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam sisa hidup ini. Kemudian istiqomah kita memperkuat keimanan yang Allah sudah amanahkan kepada kita. Itu satu Pak. Kedua ya, jadi saya berharap keluar dari masjid ini iman kita bertambah. Bukan berkurang Pak. Bukan ya, bertambah iman kita. Dengan bertambahnya iman, amal kita jadi naik Pak. Kalau iman bertambah, amal nggak naik, bohong namanya. Gua takut sama Allah. Terus sembahyang subuh jam berapa? Jam 6, bohong. Kalau namanya lo takut sama Allah, sembahyang subuhnya sesuai dengan tepat waktunya. Oh makin takut pada Allah, undurin lagi, bangun jam 3, bangun jam 2, buat apa? Buat meredam rasa takut kita dengan rojak kepada Allah. Berharap Allah memberikan rahmat pada kita, kita menikmati hasil iman dan amal ini. Paham Pak ya? Ini satu. Nah kemudian Bapak Saudara, sikap muslim terbaik apa sih? Tadi kan keimanan kita yang dibentuk dengan istiqomah Pak. Mudah-mudahan Bapak, saya tidak tahu kita semua yang ada di dalam masjid ini berapa kali Bapak sudah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Pernah nggak Bapak merenungkan ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah yang maha rahman, maha kasih, yang kuasa dan sebagainya dipuji kan? Dan ayat pertama terus setelah kita ya na'budu ada sebuah kekhawatiran kita. Betul kita beribadah pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul Pak. Itulah kewajiban kita kepada Engkau ya Allah. Kami mengerti dan tunduk pada aturan ayat tadi. Wasbir. Apa yang diturunkan bukan Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan juga kami minta pertolongan Engkau dalam segala hal. Tapi persoalannya adalah masih bisa istiqomah sampai akhir hidup kita. Makanya kita perkuat dengan ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan jalan petunjuk yang jalan lurus itu
Yang kita sering kali mendoakan, ya Allah mudah-mudahan dia selamat, ya kita juga selamat. Bayar dan seterusnya. Bapak saudara, saya tidak akan memperpanjang kalimat hina ini karena bukan bagian saya. Saya cuma mau menggugah mengingatkan Bapak, sudah berapa kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, apa hasil dari doa itu? Itu dalam doa-doa formal, dalam ibadah formal. Belum lagi yang tidak formal. Ketika kita mengadakan tahlilan, Fatihah, selamatan, Fatihah, buka warung, Fatihah, anak lahir, Fatihah, orang mati, Fatihah, orang keder, Fatihah. Itu kan Pak. Persoalannya adalah kita takut dihisab sama Allah. Berapa kali engkau mengucapkan kalimat itu, ayat yang seperti itu, persoalannya akan berat banget Pak. Supaya itu sudah tinggalkan. Berikutnya, Bapak saudara, sikap muslim yang terbaik adalah kalimatnya pendek-pendek. Kata Abu Hurairah dalam riwayat Tirmidzi, pasti Bapak hafal. Saya selalu menyampaikan hadis Bapak hafal supaya Bapak nyambung. Kalau panjang, Ustaz Ban dapat gimana kan? Gitu ya. Kalau pendek-pendek kan Bapak nyambung, saya gampang nyanyinya. Kata Nabi, min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Kalau tukang ngaji pasti nyambung Pak. Kecuali ngaji nyender. Pokoknya dia lupa dari ya. Min husnil islami mar'i. Di antara, nggak pakai min bakdiwa ya. Di antara kehebatan, kebaikan seorang muslim yang dianggap baik, kalau dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada bermanfaat. Malah ini ada sesuatu yang tidak secara zahir kita pun tidak bisa mengambil manfaat itu. Apalagi secara batin. Ada satu perbuatan yang dilihat zahir saja tidak ada manfaatnya, apalagi batinnya. Yang tersuratnya saja tidak ada manfaat, apalagi yang terpesan dalam perbuatan yang sia-sia. Ya, oleh karena itu dalam hidup ini mesti kita perhitungkan apa yang kita ucapkan bermakna nggak? Apa yang kita lakukan punya hasil nggak? Apa yang kita tentukan, kita putuskan bijak nggak? Kalau jawabannya tidak, kita keluar daripada gelar muslim terbaik di hadapan baginda yang mulia Rasulullah SAW. Itu Pak ya. Mudah-mudahan kita hidup ini sejak pagi sudah berencana, berazam menjadi hamba Allah yang terbaik, yang Allah tuntun dalam doa-doa kita. Nyambung Pak tadi itu yang Al-Fatihah beberapa kali tuh. Ya, jadi nikah kalau berbuat baik, pun diganti Pak gampang. Tapi kalau berbuat jahat dia benar kayak orang ditarik. Nah itu terkabullah doa-doa Bapak. Tapi kalau sebaliknya kaki, kalau diajak ngaji, diajak ngaji, dalam kajian, diajak bahasa masail, susah. Ada aja alasannya. Mertuanya nggak mau datang, ada tamu, udah jadi, perut mules, ada aja alasannya. Tapi kalau Bapak sudah Allah bimbing insya Allah kaki yang kanan dan kaki kiri bergerak begitu mudah kepada jalan-jalan yang terbaik, jalan-jalan yang dari Allah. Supaya sebab di situ dijelaskan inna min adamati infradillahi ayyadala seblahu ma la ya'lam. Nah, ini yang kita takutkan Pak, keterangannya di situ. Di antara ciri-ciri bahwa orang itu akan berpaling pada jalan yang tidak dari Allah, Allah jadikan setiap kesibukannya tidak bermanfaat. Itu ciri-ciri bahwa Allah sudah mendesain apa bahayanya. Makanya Bapak Saudara, kalau berbuat sesuatu yang ada manfaatnya, mesti direduksi Pak. Yang ada kesimpulannya. Ini nggak ada manfaatnya. Jangan-jangan Allah lagi ayyaj'ala syughlahu ma la yaqni. Allah sedang menjadikan orang itu kesibukannya tidak yang bermakna dan
tidak berfaedah. Oh, menerima ya Allah. Umur kita cuma 24 jam sehari Pak. Kenapa Bapak mengevaluasi menghisap dari 24 jam itu bermanfaat untuk kita? Wah, kalau saya udah masuk pada ini nggak selesai sampai jam 9 Pak. Oh, saya nggak mau ajak pesan dulu. Ya pokoknya Bapak saya mancing dulu. Muhasabah. Supaya besok Bapak ibadah menjadi nikmat, ngaji menjadi sebuah kerinduan. Pulang keluar dari Masjid Al-Ikhlas, nanya besok di masjid. Wah, semangat. Bukan besok pakai sudut apa? Gak beres. Dan saya kepingin Bapak keluar dari masjid, rindu ya Allah panjangkan umurku biar aku bisa bertemu guru-guruku yang mulia. Karena di sanalah tempat pusat kerinduan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Saudara, saya menyambungkan kalimat yang disebut ya Sari, ingat ya, aku saya ganti jabat. Allahu khalaqad dunya kal bustan. Indah kalimat itu kan. Sedangkan sama di kitab yang sama di kitab. Kalau Bapak Saudara yang pandai baca kitab pada bukalah kitab Majusaniyah ya di bab yang ke-12 di bahasan terakhir. Supaya Bapak bisa protes ya. Pak Ustadz ini nggak salah baca saya nerangin di sana ya. Saya lebih suka kalau orang mengkritik saya, berdebat kan salah. Sebab dengan salah itu saya bisa berpacu belajar kembali. Sebab kalau ada yang nyalahin saya merasa ini alim enggak sih? Ya, mau dibilang menjadi. Bapak Saudara, Allah menciptakan dunia ini bagaikan seperti bustan. Bapak Saudara, dalam bahasa Arab bustan itu ada rogoh, ada bustan. Kalau bustan kan ada fa'ilnya. Kalau satu kata ada fa'ilnya, maka tempat itu menjadi settingan Pak. Tahu settingan ya? Jadi bustan kita mengenai sebuah taman yang direncanakan, sebuah taman yang dibuat. Kayak Bapak punya rumah, anak di kelebihan, daripada lebih, Bapak terakhir paling cuma 300, aku bikin taman aja. Dibikinlah taman lagi. Keindahan siapa menciptakan pikiran dan usaha kita. Nah, di dunia juga begitu Pak. Allah jadikan dunia ini bagaikan kebun yang disetting oleh pikiran kita dan keputusan kita. Makanya di situ dikatakan wa zayyanaha, kemana begitu ya? Wa zayyanaha bihamsati asya'a. Maka Allah hiasi kebun itu dan kita juga hidup di dalamnya dengan 5 keadaan, 5 yang sangat penting. Pertama, kebun itu akan indah bila ada ilmu ulama. Jadi bikin berkebun jangan sampai sembarangan bertentangan apa enggak dengan Allah. Ilmu ulama mesti kita pegang karena dia sebenarnya bersumber. Kemudian yang kedua adalah marah. Kita membuat sebuah taman yang besar, tapi kalau tidak ada keadilan ulama, kita nggak bisa tenang di dalam ulama. Ada aja keputusan-keputusan yang tidak bijak dari pemerintah kita, naudzubillah. Mudah-mudahan pemerintah kita tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, bi'ibadatus sulha. Kalau taman itu dihiasi dengan hamba-hamba yang soleh, yang beribadah kepada Allah, taman itu menjadi indah, nikmat di dalamnya. Makanya dalam hidup ini jangan menganggap remeh orang-orang soleh. Kadang-kadang kita kan suka balik Pak, terlalu agresif Pak. Kalau ada orang kaya, kita salamnya kencang, saya nggak tahu ya, sudah kencang. Assalamualaikum Pak. Kencang banget orang kaya lewat. Tapi kalau orang susah lewat, ucapinnya itu kayak dipuji banget. Assalamualaikum. Pak, kamu nggak ikhlas banget sih. Kenapa ya orang susah lewat? Jangan remehkan orang soleh. Bisa saja orang yang kita anggap kecil, remeh, tapi dia di mata Allah menjadi mulia dan besar. Dia nanti di antara kita siapa mah akram, siapa yang lebih mulia kita katakan. Ya, kemudian wal nasihatul mustasyar. Ada nasihat
yang profesional, apa ya? Ada orang yang menasihatinya, tapi dia ahli di dalam bidangnya. Ini kan banyak orang menangani dalam bidangnya, ahli ngaco. Yang mendengar jadi bisa, terjadilah konflik. Kenapa? Karena sumber pertamanya, sumber malapetakannya, si penyampainya tidak ahli. Bukan ulama ngomong agama, kan ribet urusan. Atau dibalik, ya, bukan ahli ulama ngomong tentang ahli yang lain, kan kacau. Nah, ya Pak ya. Kemudian yang terakhir yang sangat berat adalah ada ilmu amanah. Bisakah di dalam taman yang sementara yang indah ini ada sebuah amanah yang mesti dijaga? Ya Pak ya. Bapak saudara, saya mau persingkat, waktu sudah habis. Ya, saya baca matanya dulu. Kalau salah terlalu panjang. Ada kalimat di situ buat khawarinan iblis. Nah, yang kita takutkan Pak. Iblis menyertai kehebatan lima itu. Mal ilmi al-kitmah. Betul ya Pak ya? Dibarengilah ilmu itu dengan disembunyikannya. Oleh karena itu Bapak saudara yang diamanahkan ilmu, jangan disembunyikan karena faktor dunia. Nauzubillah Pak. Kalau yang tanya yang modelnya menjadikan jawabnya koseh, sudah sangat teratur dan sangat baik dan berpaham. Tapi kalau yang bertanya kelihatannya orang yang tidak menjanjikan secara dunia, malas banget jawabnya. Sama dengan saudara, saya tidak menjadi saudara-saudara saya ini atau guru-guru kita kuliah, tidak. Ya, kalau kita hadir di kegiatan orang-orang kaya, semangatnya luar biasa. Kemana gaib, semua acara, gubernur manggil gue, panggilnya luar biasa. Satu saat pakai kain juga biasa aja, pakai baju juga yang cuma 75.000. Oke, kemana deh? Itu seotong rambutkan. Mana kebanggaan kita? Jangan kita dustai keilmuan kita dengan kita melihat dunia dan jadinya naudzubillah. Naudzubillah. Kalau kita senang menghadapi orang kaya karena kekayaannya, itu fitnah benar-benar berbahaya buat kita, Pak. Bahaya, Pak. Kalau kita menghadapi orang susah, lalu kita bisa tidak ada kegembiraan, juga fitnah, Pak. Bahaya. Makanya karena iblis rumalin bi al-kitmah. Ya Allah. Wa ma'al adli al-zur. Iblis membarengi keadilan itu dengan kezaliman. Orang mesti adil, kenapa kau zalim? Kau hidupkan dari Allah yang satu. Mereka juga dari Allah yang satu. Kenapa kau zalim? Nauzubillah. Apalagi dia penguasa. Kemudian ma'al nasihat, ma'al ibadah, artinya itu yang harus ditakutkan oleh guru kita. Istilah dengan ibadah itu ada dia. Ya, makanya tadi saya katakan di awal, yuk kita jaga hati kita. Sayangnya amal kita jangan syukur. Nah, kemudian yang keempat dan kelima, waman nasihat. Nah, sebenarnya dengan satu karena penipuan, kebohongan. Pura-pura baik, niat yang jahat. Kacau dunia kalau begitu Pak. PC-nya cakep, kayaknya bagus, pokoknya bagus, omongannya bagus, tapi nipunya juga bagus. Nah, Bapak mau kita mendingan orang-orang yang pakai baju biasa, omongannya biasa, tetapi jujur. Emang tak menjadikan Pak hari ini, tapi besok menjanjikan ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, wa ma'al amanah al-jannah. Nah, iblis menyertai amanah yang mesti kita tepat, kita pegang dan kita bertanggungjawabkan, tapi dibumbui dengan hianat-hianat itu yang menyebabkan kita tidak sedia di hadapan Allah. Itu saja barangkali penjelasannya nanti saja kapan-kapan kita akan ketemu lagi. Bagaimana ya alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, ayo jadilah hamba Allah yang saleh. Betul ya? Allah berilmu, muliakan akhlak kita. Hormati orang tua kita, hormati diri kita. Hormati semua saudara-saudara kita. Karena inilah kawan-kawan kita yang nanti akan berada dalam surga. Gak akan salah Allah membangkitkan.
Wahsyurna ma'as salihin. Ya Allah, bangkitkan kami bersama hamba-hamba yang soleh. Itu saja barangkali kelewat satu menit. Afwan, hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.